Halo semuanya, balik lagi dengan saya Sidik di Obras, Obrol Santai BDI Denpasar. Seperti biasa kita berada di Inbi Center, Inkubasi Bisnis Tohpati. Nah hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial, yaitu Kak Santi, bener ya? Iya. Kak Santi ini dari Ini Dia Studio, Bener. ya, studio animasi yang bergerak di bidang animasi. Mm-mm. Nah, jadi hari ini Kak, saya pengen nanya-nanya nih, mungkin juga bakal mewakili dari teman-teman penonton. Hal-hal yang seputar animasi, terus gimana cara ngembangin usaha animasi sih, suka duka seperti apa, itu yang pengen kita tanyain gitu. Nah, cuman kita bakal awali dari perjalanan Kak Santi dulu nih. Karena kan yang namanya animasi itu kan bisa dibilang bidang yang unik ya. Dimana kalau orang-orang itu pada masuknya, kebanyakan nih anak-anak SMA dianjurinnya, oh, kamu mau harus ambil manajemen atau enggak pertambangan, teknik kayak gitu-gitu ya. Cuman kalau Kak Santi, kenapa sih kok tiba-tiba memilih bidang animasi, itu dimulai dari mana? Oke. Gitu Kak. Jadi sebenarnya saya kuliahnya itu desain komunikasi visual. Nah jadi di DKV ini ada satu mata kuliah animasi, terus ada penjurusannya juga. Nah saya kenal animasi itu dari situ deh mulainya. Jadi dari kuliah itu saya kenal animasi, baik motion, 2D, 3D gitu. 3D juga diajarin. Nah di situ sih awalnya saya merasa animasi itu asik ya, maksudnya keren gitu loh. Cuma ya proses pengerjaannya susah-susah gampang, tapi kalau udah bisa itu kayak jadi kesenangan tersendiri gitu. Jadi dari sanalah saya mulai suka buat animasi, oke, seperti ini gitu, karena masih relate banget sama desain kan. Terus setelah itu lulus kuliah dan teman-teman saya mengajak untuk ayo kita buat studio animasi gitu, gimana mau gabung nggak? Jadi saya oh ya udah, kenapa enggak gitu. Jadi dari situlah saya mulai tambah dekat dengan animasi ini. Oh gitu ceritanya. Berarti memang berawal dari kuliah ya? Berarti dari kuliah. Oh, berarti kalau gitu dari SMA pun sebenarnya pas mau nentuin jurusan sebenarnya udah ke arah desain dan sebagainya gitu ya? Iya, memang dari SMA, kebetulan saya SMA, terus memang dari SMA saya mau ambilnya desain nih gitu. Nah cuma ternyata di desain itu ada animasi. Waktu itu awalnya nggak kepikiran sih. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh jurusan animasi udah umum gitu, apa sebenarnya kebanyakan masih desain di kafe atau desain grafis apa gimana? Kalau animasi kayaknya nggak seterkenal di kafe atau gimana. Biasanya orang ya paling kalau mereka SMK terus mereka tahu animasi, dan itu pun kayaknya nggak begitu deh tertarik ke animasi banget gitu. Karena mungkin pengerjaan yang cukup sulit ya. Jadi kayaknya mereka desain deh dulu gitu. Setelah itu baru kayak wah animasi nih kayaknya keren nih. Kalau baru maksudnya nemu passionnya, nemu feel-nya, baru deh mereka terjun ke sana kayak gitu. Oh gitu. Oke. Berarti kalau Kak Santi ini dari awal, ya bisa dibilang dari awal sih, berarti udah ngerasa wah animasi ini cukup asik dan pengen menekuni hal itu gitu. Jadi setelah lulus terus gabung ke studio teman. Iya, kita bukan gabung ke studio teman tapi kayak saya sama teman-teman buat studio gitu loh, join kita buat studio animasi gitu. Oh gitu. Berarti dari awal tuh udah studio sendiri berarti ya? Iya, Keren. Berarti emang jiwa pengusaha dan jiwa desainer keren. Yes. Gitu tuh. Oke. Nah, berarti pas di situ di awal-awal ngebangun, kalau untuk animasi tuh butuh modal nggak sebenarnya? Apa jangan-jangan nggak butuh modal juga jadi bisa langsung jalan? Itu gimana? Modalnya itu skill sih sebenarnya. Bukan kalau masalah uang, iya sebenarnya modalnya uang juga. Cuma karena kita kan punya laptop sendiri, kayak gitu kita masih bisa menggunakan properti kita lah, gitu, aset-aset kita. Nah sisanya sih skill. Nah kebetulan waktu itu ada bantuan dari BDI Denpasar dan kita ikut inkubasi. Nah di sini kan udah disediain kayak PC dan itu pun speknya memang cocok banget untuk animasi. Jadi ya oke, kita lanjut aja tanpa modal uang ya sih sebenarnya. Oh berarti dulu tuh lulus langsung masuk ke sini berarti? Oh itu bener. Tahun berapa gitu? Lulus 2016 terus ikut diklat animasi, itu pun untuk mempertajam skill ya. Di BDI juga. Setelah itu langsung masuk di inkubasi ini 2017 awal. Oh gitu, berarti bisa dibilang langsung emang ke animasi gitu ya?
2017 ke 2016 tadi jadi? 2017 masuk develop studio dari 2016, cuma mulai di BDI Denpasar itu di 2017. Jadi kita bulatin 2017 deh. Angkatan berapa tuh gitu? Angkatan 4. Oh, 4. Iya. Berarti ngembangin studio animasi udah cukup lama berarti ya? Ada sekitar 4 tahun jalan 5 tahun berarti. 3 tahun jalan 4 tahun. Oh ya, maaf. Saya itu. Saya juga anak desain jadi coba bisa matematiknya. Oke, nah terus pas di saat itu klien pertama tuh dari mana? Klien pertama? Klien pertama. Kalau nggak salah ya, ini lupa ingat soalnya 2017. Kayaknya itu dari luar. Dari luar negeri dari atau luar kota? Luar negeri. Luar negeri. Karena waktu itu kita waktu itu kita kan namanya juga lulus desain, kita belum bisa marketing dan segala macam. Marketing dan manajemen tim itu diajarinnya di sini waktu di inkubasi. Nah, jadi kita coba marketing dengan cara kayak share skill kita di via macam Upwork, 99 Design yang semacam itu gitu. Jadi kita dapat klien dari sana. Setelah itu kita lepas yang sosial itu ya, online gitu, dari online gitu. Jadi kita kontaknya personal gitu, langsung by email. Jadi berkelanjutan, continue gitu proyeknya. Tapi saat itu berarti udah ada punya portofolio ya berarti ya? Iya, yang diupload ke website itu? Iya, jadi kita portfolio itu sebenarnya kita kerjain yang dari kuliah gitu, terus ada kita merge yang lain juga, tim yang lain, terus sementara nyari project kita juga buat portfolio kita. Berarti kalau gitu project pertamanya dibayar pakai dolar berarti? Iya. Oh gitu, keren. Itu berarti pasti pas di awal-awal bikin usaha terus dibayar pakai dolar pasti langsung semangat nggak sih? Iya, semangat. Gitu ya? Benar. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa karya nih yang diciptain? Pasti udah banyak banget, atau hitungannya puluhan atau ratusan atau gimana? Entahlah kalau hitungan, cuma ya animasi yang kita buat itu cukup banyak. Itu kita bekerja sama dengan, maksudnya kita bekerja membuat animasi untuk perusahaan dalam negeri, luar negeri. Kita juga ada kerjasama dengan pemerintah, beberapa organisasi juga. Selain itu kita juga punya IP, namanya IP Intellectual Property, itu milik Inidia Studio, namanya Lio Lea. Nah, bisa dilihat di gitu ya belakang ini. Itu Lio, ini Lea. Oh gitu. Saya pikir ini apa, ternyata IP-nya punya Inidia berarti ya. Benar. Jadi kita mengembangkan IP itu namanya Lio dan Lea. Jadi kita udah buat beberapa animasinya, itu bisa dilihat langsung di YouTube, channel YouTube kita Inidia Studio, bisa di search. Di situ ada animasi Lio dan Lea. Terus saat ini juga kita sedang mengembangkan story barunya lah ya, dari Lio dan Lea ini dengan mengadakan Teaching Factory. Itu mengajak beberapa SDM dan itu deh yang punya potensi animasi gitu untuk ikut mengembangkan project Lio dan Lea ini. Gitu. Keren. Berarti teman-teman nih, apalagi teman-teman yang masih bingung mengambil jurusan apa atau mendalami bidang apa gitu ya, ternyata di bidang animasi pun bisa dibilang cukup menjanjikan gitu ya. Malah tadi Santi ini dibayar pakai dolar proyek pertama gitu ya. Terus juga ternyata baru 3-4 tahun ternyata bisa juga mendapatkan penghasilan dari si karya-karya di Inidia Studio gitu. Berarti bisa dibilang kalau tadi saya simpulin ya, berarti kuncinya yang pertama skill dulu ya? Iya. Setelah punya skill, terus pasarin skillnya gitu kan? Bener. Sisanya mah berarti rezeki aja, siapa tahu jatuh atau enggak gitu ya. Project-projectnya gitu. Iya. Seru. Nah terus kalau untuk Lio Lea ini, saya penasaran nih, kalau misalnya yang namanya IP, itu tuh kan istilahnya kan intellectual property itu, apakah ada kita harus mematenkan dulu, apakah gimana sistemnya? Iya kan sih. takutnya kan diwajib orang atau gimana? Sebenarnya kalau untuk mematenkan iya pasti. Tapi untuk saat ini Lio dan Lea itu belum dipatenkan, cuma saya pernah belajar, kita juga pernah ikut program dari Backcraft gitu, Katapel namanya, itu Development Intellectual Property. Itu kita ikut 2 kali karena Lio Lea juga lolos di situ. Jadi itu kita belajar banyak. Sebenarnya selain mematenkan, dengan kita memposting dengan nama yang konsisten, itu juga bisa sekaligus kayak ini memang miliknya Inidia Studio kayak gitu loh. Jadi orang itu, kalau orang udah tahu kayak
oh ini dia studio punya ini gitu. Terus kalau orang lain bajak, jadi orang udah kayak itu bukannya mirip ini dia studio, itu bukannya ini punya ini dia studio, kayak gitu dah. Oh gitu, oke. Berarti kan karena kita nggak selalu bisa untuk, mungkin butuh proses lama atau butuh biaya juga, Iya, jadi benar. lebih baik kita dalam tanda kutip mematenkan dengan konsistensi kita Iya, benar. pakai karakter tersebut gitu ya. Oke, nah terus ini nih pertanyaan lagi nih, pasti orang-orang juga pada bertanya-tanya sih, kalau misalnya di studio animasi itu, nah sebenarnya income-nya itu seperti apa gitu? Apakah bisa banyak banget? Apakah kayak gimana tuh ininya, flow Iya. dari ininya? Kalau Ini nggak apa ya, income, belum iya, ada perbedaan. kan nggak bahas nominal kan? Nggak, nggak usah Iya. nominal. Yang penting ini aja biar teman-temanku nonton tuh kebayang gitu, Iya, kayak iya. gitu. Kalau pemasukan income sih, iya, kadang project itu datang di 1 bulan ini banyak banget gitu, bisa lebih dari di atas 5 gitu. Cuma developnya itu kan kadang-kadang bisa 3 bulan, 6 bulan, tergantung dari gimana projectnya, berapa kesulitannya gitu kan. Nah itu kadang kalau kita ambil satu project aja untuk 6 bulan, tapi memang kita sudah manage berapa sih pengeluarannya untuk tim, berapa tim yang dibayar, itu oke aja selama 6 bulan gitu. Maksudnya bahkan ada profit kok lebih untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kadang-kadang memang ada kosong banget, apalagi covid kayak gini kan. Oh gitu, berdampak juga berarti. Iya banget, iya. Karena kan kalau animasi, apalagi ini dia studio itu B2B ya, jadi bisnis to bisnis, bukan bisnis to customer. Jadi kita nggak memasarkan kayak ini loh kalau kamu buat animasi begini gitu. Jadi kayak kita memang nunggu dari perusahaan, atau kita memang mengajukan ke perusahaan, kalian butuh iklan nggak, kalian butuh problem solving nggak dengan menggunakan media animasi, seperti kayak gitu sih. Jadi ya itu kadang ada yang terjun seperti roller coaster. Oh gitu. Ya jadi Apalagi terjun COVID aja ini. udah iya. Aduh, iya. Ya sih kelihatannya kalau COVID itu berdampaknya nggak cuma ke satu sektor, tapi banyak sektor juga ya. Iya benar-benar. Saya juga sempat dengar katanya yang di sektor animasi Cina apalagi katanya down banget. Iya benar-benar. Nah terus kalau ini klien nih, berarti kalau untuk saat ini porsinya kayak gimana? Apakah kebanyakan dalam negeri, apakah kebanyakan luar negeri, atau gimana? Kayaknya sama deh, balance Sama, deh. balance. Nggak gitu. bisa. Iya kayaknya balance deh, luar. Berarti kalau yang dari luar itu, dari dalam itu berarti kayak korporasi dalam sama pemerintahan, organisasi juga kan. Oh gitu, organisasi kayak NGO juga. Iya, seperti gitu. Oh oke. Dan ada juga sih saat ini kita sedang mengerjakan project dari organisasi, salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Oh gitu. Itu nge-manage-nya gimana sih? Karena kan tadi katanya bisa banyak banget yang datang, tapi ternyata bisa dikit. Apakah nge-hire dari luar juga ataukah gimana gitu? Iya, kita juga selain mengandalkan tim yang ada di Nidia Studio, kita juga punya beberapa freelancer gitu. Jadi kita kumpulin aja, oh ini, atau ya anak magang yang lama, maksudnya mantan anak magang atau mantan karyawan gitu. Jadi kalau mereka mau freelance, kita kontak mereka, bisa nggak ambil kerjaan ini kayak gitu. Oh gitu. Berarti nge-hire sesuai dengan kebutuhan. Iya gitu benar. ya? Lebih gampang juga manage tim menurut saya, dengan kalau timnya sedikit lebih gampang di manage gitu. Sisanya kalau memang butuh kayak yang ngerjain 3D modeling atau 3D animasi atau background dan segala macam, kalau memang bisa freelance ya udah freelance aja gitu. Oh gitu. Berarti udah punya kayak istilahnya itu langganan. Iya, Biasanya. iya, Oh iya. gitu. Karena mungkin kan setiap project ada kita oper ke orang itu yang udah terpercaya. Lebih gitu efektif kali ya. juga Oh. sih. Berarti kalau di ini dia tim intinya ada berapa orang? Sebenarnya kita ada 3 orang saat ini. Satu lagi itu dia kerjanya masih remote gitu. Yang Kalau remote tuh yang marketing apa gimana? Bukan. Yang remote itu 3D animator. Oh gitu. Oh, berarti udah menerapkan ini ya, menerapkan prinsip 4.0 ya, jarak jauh. Iya. Itu kalau jadi penasaran, Lebih itu efisien sistemnya juga. gimana? Maksudnya kita kasih bahan ke dia, terus dia render, dia kirim balik lagi, atau Iya, gimana? Kayak gitu berarti. Iya. Terus kita kalau mau komunikasi ya bisa via Zoom atau Google Meet, segala macam bisa. Email. Iya, oh kayak gitu ternyata. Saya pikir di
apa namanya industri besar aja yang ngelakuin kerjaan remote dan sebagainya. Ternyata dari startup pun kita bisa ngaplikasiin hal seperti itu berarti ya. Nah kalau yang ini lebih personal nih pertanyaannya, karena kan kayaknya nggak tahu bener atau enggak gitu, kalau di bidang animasi atau game atau sebagainya gitu kan kebanyakan itu cowok-cowok tuh, cewek-cewek saya lihatnya tuh masih dibilang jarang gitu ya. Itu kalau dari kamu ada suka dukanya nggak atau gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk masalah gender, cewek atau cowok, kayaknya sama aja. Memang sih kalau kita lihat cewek dikit banget, susah banget ditemui di industri animasi, games dan multimedia kayak gitu. Tapi enggak ada sih perlakuan khusus atau perlakuan pembeda gitu, nggak ada. Karena kan kalau di industri itu kan kita lihatnya skill ya, bukan gender. Jadi tolak ukurnya bukan gender. Jadi sama aja. Oh sama aja. Berarti yang penting skillnya bagus, ya udah gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya keuntungannya ada nggak? Misal nih, saya kan kamu sempat bilang, oh ternyata emang sedikit banget si cewek dibanding ke cowok gitu. Apakah jadi, jadi lebih gampang cari jodoh nih atau gimana gitu? Siapa tahu ada cerita gitu. Jadi kalau masalah itu kayaknya lebih gampang untuk di spotlight ya. Kalau cewek, kok ada cewek ya gitu, lebih gampang ke spotlight jadinya gitu. Ada beberapa sih kayak kenal, oh kak ini dia gitu, kak ini dia, jadi saya dipanggilnya kak ini dia gitu. Oh tahu dari mana? Oh iya. Kak ini dia. Jadi yang cewek di ini dia itu kan kayak gitu, kayak animator cewek di ini dia, jadi kayak taunya dari situ gitu. Oh iya. Gampang ke spotlight. Karena semuanya pada cowok, jadi pas ada cewek tuh, benar. Bener. Oke deh, kayaknya kita sesi tanya jawab sampai situ aja. Cuman bakal kita tutup sama saran dari Kak Santi nih. Karena bisa jadi dari viewer kita ini ada yang ingin jadi animator juga, atau mungkin juga ingin ngebikin usaha di bidang animasi. Mungkin Kak Santi ada pesan buat mereka atau ujangan atau apa gitu. Jadi kalau memang ingin terjun di dunia animasi, pertama ya karena punya passion dulu. Terus selain punya passion ya keinginan belajar yang tinggi sih sebenarnya. Jadi konsisten belajar terus karena kalau animasi itu lebih di kelihatan gitu, lebih di karena experience-nya. Jadi kalau punya pengalaman gitu kan. Jadi ini orang kayaknya udah punya pengalaman nih. Kelihatan kok dari segi visual atau gerak yang dihasilkan itu memang kelihatan beda gitu. Jadi ya belajar aja terus. Oke, berarti belajar terus, jangan nyerah gitu ya. Ya, jangan nyerah. Oke deh, Kak Santi terima kasih udah datang ke acara Obras. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, thank you Kak Santi. Ya, bye. Bye. Oke guys, kalau kalian suka dengan konten video kami, like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow akun sosial media BDI Denpasar.